Perkenalkan, nama saya Gede Naradiatya Kumara, absen kelas 8J. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu buku non-fiksi yang berjudul Kuak, yang merupakan salah satu jenis komik sains, yang berjudul Perjalanan Menuju Laut. Bab 1. Perjalanan Menuju Laut. Menjelaskan tentang hewan air dan jenis hewan air. Hewan air adalah semua jenis hewan yang hidup dan berkembang biak di dalam air. Jenis-jenis hewan air yang saya bahas kali ini ada dua, yaitu hewan air tawar dan hewan air laut. Hewan air tawar adalah ikan gurame, bulus atau labi-labi yang bisa dikenal mirip seperti kura-kura, belut, dan pesut atau lumba-lumba air tawar. Yang kedua adalah hewan air laut. Contohnya cumi-cumi, bintang laut, kuda laut, ular laut, ikan hiu, dan ikan pari. Bab 2. Cerita kebun paman petani. Menjelaskan tentang tumbuhan budidaya dan jenis tumbuhan budidaya. Tumbuhan budidaya adalah tumbuhan yang sengaja dibudidayakan atau dikembangbiakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jenis tumbuhan budidaya ada 3, yaitu jenis tumbuhan budidaya pangan, budidaya pakaian, dan budidaya bangunan. Jenis tumbuhan budidaya pangan yaitu tanaman sayur-sayuran, contohnya sayur sawi dan sayur terong. Yang kedua, tumbuhan budidaya buah-buahan, yang jenisnya adalah mangga, jeruk, dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah jenis makanan pokok seperti padi, gandum, beras, jagung. Yang kedua adalah jenis tumbuhan budidaya pakaian, contohnya budidaya kapas dan budidaya murbei makanan ulat sutra. Yang ketiga adalah budidaya bangunan, yaitu budidaya bambu, kayu jati, kayu ulin, dan kayu merbau. Bab 3. Kebiasaan anak sehat. Menjelaskan tentang kebiasaan anak-anak sehat. Yang pertama adalah bangun pagi sendiri agar terbiasa disiplin dan mandiri. 2. Naik sepeda ke sekolah sekalian berolahraga untuk terkena sinar matahari yang mengandung vitamin D. Yang ketiga, sebelum makan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir mencegah terkena penyakit berbahaya yang menular. Yang keempat adalah setelah makan menggosok gigi agar terhindar dari lubang dan karang gigi. Lalu berkumur setelah menggosok gigi supaya semakin bersih. Bab 4. Petualangan 3 manusia purba. Menjelaskan tentang energi panas dan cahaya. Menjelaskan juga tentang sumber dan kegiatan energi panas. Yang perlu kalian ketahui bahwa gesekan dapat menghasilkan panas. Panas juga disebut dengan kalor. Selain energi panas, juga menghasilkan energi cahaya. Contoh energi panas adalah seperti api dan matahari. Sumber energi panas ada 2, yaitu sumber energi alami dan sumber energi buatan. Sumber energi alami contohnya adalah matahari. Dan sumber energi buatannya adalah seperti setrika, pemanas air, dan penanak nasi. Selain sumber energi panas, juga ada sumber energi cahaya. Sumber energi cahaya contohnya adalah matahari sebagai sumber energi alami dan lampu LED menghasilkan sedikit panas sebagai sumber energi buatan. Kegiatan yang memerlukan energi panas yaitu memasak, menyetrika, menjemur baju. Bab 5. Bulan. Menjelaskan tentang bulan sebagai benda angkasa dan fase-fase bulan. Bulan adalah salah satu benda angkasa. Bulan berasal dari pantulan cahaya matahari. Kenapa bulan itu tidak panas? Karena dia berasal dari pantulan cahaya matahari sehingga dia tidak mengeluarkan panas dari dirinya sendiri. Dan bulan berada paling dekat dengan bumi, bisa dibilang sebagai satelit bumi. Setiap hari bulan selalu terlambat dari matahari. Maka itu kenapa bulan sering muncul di siang hari, yang disebut bulan kesiangan. Fase-fase bulan. Yang pertama ada bulan baru. Yang kedua ada bulan muda. Yang ketiga lanjut ke bulan sabit awal. Yang keempat ke bulan separuh awal. Yang kelima bulan benjol awal. Yang keenam bulan purnama. Yang ketujuh bulan benjol akhir. Yang ke-8 bulan separuh akhir. Yang ke-9 bulan sabit akhir. Dan yang terakhir adalah bulan tua. Bab 6. Lumba-lumba sang hewan air. Menjelaskan tentang lumba-lumba sebagai hewan laut dan bagian tubuh lumba-lumba. Lumba-lumba adalah hewan laut yang terlihat seperti ikan, tapi sebenarnya merupakan hewan mamalia yang bernafas dengan paru-paru. Lumba-lumba bernafas tidak menggunakan insang, melainkan menggunakan paru-paru, dan sesekali selalu muncul ke permukaan untuk menghirup udara. Di kepalanya ada lubang yang bisa dibilang sebagai hidung untuk menghirup dan mengeluarkan udara. Lumba-lumba bisa dibilang sebagai hewan yang pintar karena saat tidur sebagian otaknya tidak beristirahat, tetapi memantau kapan harus ke permukaan untuk bernafas. Bab 7. Gara-gara musim kemarau. Menjelaskan tentang musim kemarau dan dampak dan cara mencegah. Musim kemarau salah satu musim di mana hujan jarang turun, bahkan hampir tidak pernah turun.
Akibatnya udara di sekitarnya menjadi panas. Musim kemarau terjadi kisaran dari bulan April sampai September. Dampak dan cara mencegah musim kemarau. Dampak musim kemarau memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya adalah gagal panen dan kebakaran hutan. Dan dampak positifnya bagi petani garam untuk memanen garamnya. Cara mencegah: perbanyak menanam pohon yang bisa menyerap air agar tanah tidak kering dan udara di sekitarnya tidak terlalu panas. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.